Hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita sambut tarian Selamat Datang, Tari Sisi oleh Sanggar Parada Kieraha dengan koreografer Bapak Saf. Kita berikan tepuk tangan, inilah tarian Tari Sisi dari Sanggar Parada Kieraha. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian selamat datang menyambut para tamu yang hadir di Provinsi Maluku Utara. Parada Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Wakil Gubernur Maluku Utara selaku Ketua KONI Maluku Utara. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Maluku Utara. Yang kami hormati Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Bidang Organisasi dan Provinsi. Yang kami hormati Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Yang kami hormati para Ketua Umum dan Pengurus Organisasi Cabang Olahraga dalam lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, upacara pelantikan Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Maluku Utara masa bakti
tahun 2023-2027 dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mars Patriot. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa, dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga, di dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Persediaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, dengan senantiasa mengharapkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah bersama kita ikuti acara pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rusli Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membaca doa dengan tata cara Islam. Yang lain tolong menyesuaikan. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidin awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajmain.
Amin ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wa zikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma khawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, prosesi pelantikan dimulai, diawali dengan pembacaan surat keputusan pengurus besar Persatuan Atletik seluruh Indonesia. Kepada Bapak dan Ibu yang dibacakan namanya, dimohon agar dapat mengambil tempat di depan. Surat Keputusan nomor 53 garis miring SK garis miring PB titik Pasi garis miring 12 angka Romawi garis miring 2025 tentang penyempurnaan personalia kepengurusan Pasi Provinsi Maluku Utara masa bakti tahun 2023-2027. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik seluruh Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat Ketua Umum Pengurus Provinsi Pasi Maluku Utara dengan nomor 017 garis miring B garis miring Pasi garis datar MU garis miring 12 garis miring 2025 tanggal 9 Desember 2025 perihal permohonan penambahan nama pengurus Pasi Provinsi Maluku Utara memutuskan menetapkan 1. Penyempurnaan susunan kepengurusan pengurus Pasi Provinsi Maluku Utara masa bakti tahun 2023-2027 seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini. Lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. 2. Kepada anggota personalia pengurus Pasi Provinsi Maluku Utara masa bakti 2023-2027 agar dapat melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan prestasi atletik Provinsi Maluku Utara khususnya dan prestasi nasional umumnya. 3. Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan sebelumnya tentang kepengurusan pengurus Pasi Provinsi Maluku Utara dinyatakan tidak berlaku lagi. 4. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir selama 4 tahun masa bakti kepengurusan pada bulan Desember tahun 2027. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2025, tertanda Ketua Umum Pengurus Besar Pasi, Luhut Binsar Panjaitan. Lampiran Surat Keputusan Ketua Umum PB Pasi nomor 53 garing SK garing PB Pasi garing 12 garing 2025 tanggal 11 Desember 2025.
tentang penyempurnaan personalia kepengurusan PASI Provinsi Maluku Utara masa bakti tahun 2023-2027. Kepada Bapak dan Ibu yang akan kami bacakan sampai pada bagian ketua harian untuk kemudian akan mengambil tempat di depan. Yang pertama kami bacakan, Dewan Penyantun. 1. Gubernur Maluku Utara. 2. Wakil Gubernur Maluku Utara. 3. Sultan Ternate. 4. Kapolda Maluku Utara. 5. Danrem 1502 Babula. 6. Kepala BNN Maluku Utara. 7. Kabinda Provinsi Maluku Utara. 8. Kadispora Provinsi Maluku Utara. 9. Ketua Umum KONI Provinsi Maluku Utara. Ketua Umum Dr. Insinyur Ikram M. Sangaji MSI. Selanjutnya setelah kami membacakan nama mulai dari ketua harian sampai dengan seluruh pengurus, mohon agar dapat mengambil tempat sebagaimana yang telah ditentukan. Ketua Harian Sibang Iskandar Alam. Ketua Bidang Organisasi dan Kabupaten Fauzi SPI. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Idwan Asbur Baha SH. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Dr. Fatir M. Nasir. Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Salmin Janidi SH Master Humaniora. Ketua Bidang Pembibitan dan Permasalan Said Patimura SPD. Ketua Bidang Perencanaan Anggaran Amma Duwila SPI. Sekretaris Umum Dr. La Samsudin MPD. Wakil Sekretaris Mursid Marasabesi SPD MPD. Bendahara Umum Ismiati Pora SPI MSI. Wakil Bendahara 1 Irwan Sahuleka SPD. Wakil Bendahara 2 Akbar Basrah. Komisi Sekretariat dan Umum Ketua Muhammad Kader SST. Wakil Ketua Veronica J. Mongilala. Anggota Adian Iskandar Alam. Anggota Rizky Amalia Utami SE. Komisi Hubungan Internasional Ketua Samsudin Marsaoli SPD MSI. Wakil Ketua Ratna Umar SPD. Anggota Firja Alweni. Komisi Etik Ketua Muhammad Ghazali SIP. Wakil Ketua M. Saldi Kari. Anggota Rahmat Joysangaji SE. Komisi Medis dan Anti Doping Ketua Dr. Santi. Anggota Nurhayati Jafar Sarjana Farmasi. Komisi Sport
Sains, Ketua Dr. Syahril Adam MSI. Anggota Ali Tuharea SPD. Komisi Teknik Perlombaan dan Perwasitan, Ketua M. Ali Marajabesi SPD. Anggota Tunjira Sauma R. Yusuf SS. Anggota Asmin Jalil. Komisi Wanita, Ketua Sadifanti Baranjangan. Anggota Hapsa Hamsa SPD. Anggota Fitria Erna Firdanta Katija. Komisi Hukum, Ketua Julham Hamid SIP. Anggota Naharudin M. Nur SH. Anggota Muhtar Taha. Komisi Pelatih, Ketua Bahrin H. Dulmanan SPD. Anggota Natalia Horumoru SPD. Lari Menengah dan Jauh, Ketua Rusli Yusuf. Anggota Sukarmin Yaba SPD. Lempar Lembing Cakram dan Peluru, Marina Abjan SE. Anggota Mustayin Rahmat Agung SPD. Komisi Atlet, Zulkifli Wahab SPD. Ketua. Anggota Iwan Marwan. Komisi Pembibitan, Ketua Wan Sabtu SPD. Anggota Cao. Komisi Permasalahan, Ketua Hamid Usia SPD. Anggota Harzat SPD MKes. Komisi Perencanaan Anggaran, Ketua Novianti SIP. Anggota Feni Fatimah SIP. Anggota Rahmat Joy Sangaji. Komisi Data Statistik, Ketua Hirman Lahadi SPD. Anggota Harun Hasan SPD. Komisi Sarana dan Prasarana, Ketua Insinyur Nasaruddin Salama STMT. Anggota Desmond Lagaga SPD MPD. Komisi Humas, Ketua Ahmad Pikal SP. Anggota Irfan Amin. Komisi Pemasaran Malan Ibrahim SPD. Anggota Zakaria. Komisi Pemberdayaan Daerah, Ketua Hilarius Santiago. Anggota Haji Hermanto Majid. Anggota Kifli Samiun SPD MPD. Anggota Mardedi Totomo.
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2025, Ketua Umum Pengurus Besar PASI, Luhut Binsar Panjaitan. Dan selanjutnya untuk pembacaan naskah pernyataan pelantikan oleh Pengurus Besar PASI, dalam hal ini akan dibacakan oleh Wakil Ketua, maksud kami Ketua Bidang Organisasi dan Provinsi. Kami mengundang dengan hormat kesediaan Bapak Umar Yono. Bapak harus bergabung, kalau Bapak dilantik. Bapak di tengah. Ya, maju selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk kita semua, salam sejahtera. Saudara-saudara yang saya hormati, sebelum melakukan pelantikan, saya perlu menekankan beberapa hal. Satu, bahwa pengurus PASI Provinsi Maluku Utara masa bakti 2003-2027 adalah suatu organisasi yang mengemban misi membina dan meningkatkan harkat martabat dan kehormatan bangsa melalui pembinaan prestasi olahraga atletik. Kedua, bahwa kehadiran saudara-saudara dalam kepengurusan ini adalah untuk mengemban amanah dan siap memberikan pengabdian yang terbaik bagi bangsa dan negara, bukan hanya mencari kedudukan semata. Ketiga, oleh karena itu, kepercayaan, kehormatan, dan kemuliaan yang saudara-saudara terima harus dipertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, untuk dilantik sebagai pengurus PASI Provinsi Maluku Utara periode 2023-2027, saya minta saudara-saudara menjawab pertanyaan yang saya sampaikan dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara-saudara siap dan bersedia mempertanggungjawabkan kepercayaan dan kehormatan ini? Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, serta atas hidayahnya, bersama ini saya mengukuhkan dan secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus PASI Provinsi Maluku Utara masa bakti 2023-2027. Semoga pengabdian kita kepada bangsa dan negara Indonesia ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Selesai. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera Pataka PASI dari pengurus besar PASI kepada Ketua Umum terpilih Pengurus Provinsi PASI Maluku Utara. Kasih miring dulu ya. Selanjutnya penyerahan bendera Pataka dari pengurus besar PASI kepada Ketua Umum terpilih
Pengurus Provinsi Pasi Maluku Utara, Bapak Dr. Ikram M. Sangaji. Bendera Pataka diserahkan kembali kepada petugas pembawa bendera. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak untuk tetap tinggal di tempat penandatanganan berita acara pelantikan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Umaryono dan Bapak Ketua Umum untuk penandatanganan berita acara pelantikan, kemudian saling menyerahkan. Dan selanjutnya adalah pemberian ucapan selamat kepada pengurus terpilih. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kesediaan Ketua KONI Maluku Utara untuk mendampingi memberikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang terpilih. Barisan pengurus yang dilantik tetap di tempat. Segera setelah pemberian ucapan selamat dilanjutkan dengan foto bersama dengan Pak Ketua Bidang Organisasi PB Pasi dan Ketua KONI Maluku Utara. Ya, mohon izin kami pandu fotonya. Kepada Bapak berdua yang duduk di meja tamu VIP, mewakili Forkopimda, kami mohon kesediaannya.
Terima kasih kepada Bapak Ketua KONI dari PB Pasi dan tamu undangan lainnya. Kami persilakan kembali ke tempat, dan kepada Bapak dan Ibu para pengurus yang baru saja dilantik dipersilahkan kembali ke tempat. Teratur. Organisasi Hadirin tamu undangan yang berbahagia, acara kami lanjutkan kembali. Selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan Ketua Umum terpilih Pengurus Provinsi Pasi Maluku Utara. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ikram M. Sangaji, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur selaku Ketua KONI Provinsi Maluku Utara, Bapak Ketua Bidang organisasi yang mewakili Ketua Umum PB Pasi, selamat datang dan ya mudah-mudahan Bapak sudah bukan kali pertama di Maluku Utara ya. Ketua Harian, Sekretaris Umum dan seluruh pengurus Pasi Maluku Utara, para undangan, para hadirin yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, saya mohon maaf tidak bisa menghadiri kegiatan lomba pada tanggal 23 karena saya memimpin apel siaga yang dihadiri oleh TNI Polri. Jadi di halte itu sudah selama ini kan hanya ada Polri, Kepolisian, Brimob dan TNI AD. Sekarang sudah ada TNI AL dan TNI AU di sana. Jadi sudah lengkap lah di sana. Nah, ini untuk mengantisipasi pengamanan Nataru, sehingga pelaksanaan perlombaan saya kemarin itu saya mengutus peserta dari Halteng. Alhamdulillah saya mendapat laporan dari Halteng juga menjadi juara ya. Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini kita telah dilantik dan dikukuhkan dan dilantik sebagai pengurus. Tadi saya sampaikan ke Pak Wakil Ketua bahwa dengan kesibukan sebagai bupati di daerah pertambangan tentunya sangat menyita waktu. Jangankan menghadiri agenda-agenda seperti ini, membaca WA saja susah Pak. Kita bangun tidur WA itu 300 berapa. Kita balas satu-satu juga. Akhirnya kita kewalahan juga. Jadi saya bilang sama Pak pelaksana harian sama sekretaris umum, teman-teman semuanya, lakukanlah apa yang terbaik. Kita tidak perlu menunggu, tidak perlu, semua inovasi bisa dijalankan.
semua bisa dilakukan hanya untuk kemajuan olahraga. Nah, tidak hanya olahraga yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Terkadang olahraga atau pengurus olahraga di suatu daerah itu sangat bergantung kepada kepala daerah karena pembiayaan. Nah, alhamdulillah PASI, kemudian KONI Maluku Utara. Nah, kalau KONI kan Pak Wagub, kalau PASI Maluku Utara kan hanya bupati. Apalagi ketua umum PB PASI kan saya harus hormat. Orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dalam karir saya. Ya, Bapak Luhut bin Sarpanjaitan. Kadang-kadang kalau saya di Jakarta, beliau sering WA, kau sudah balik ke Maluku Utara belum Pak? Besok temani saya makan. Nah, disitulah saya banyak mendapat informasi tentang negara ini. Disitulah saya banyak belajar. Dan karena beliau sebagai ketua umum PB PASI, saya juga sempat waktu makan siang bersama, saya bilang, Pak, kan ada Mas Singgi di situ. Saya ketua umum PASI Maluku Utara. Ya, kau urus PASI sama kau urus kabupaten itu kau berat juga kau itu. Dan saya bilang, saya terasa ringan Pak, karena ketua umumnya opung Pak. Jadi saya merasa ringan. Padahal maksud saya ada Pak Jibang, ada Pak Samsudin, ada teman-teman semuanya yang mau bidangi. Ini jujur saja, saya baru malam ini ketemu seluruhnya dengan apa? Ketemu dengan seluruh pengurus Pak. Tapi kalau Pak Jibang sama Pak Sekretaris Umum panitia mau komunikasi dengan saya itu melalui ajudan Pak. Kenapa kami juga sekarang ini memproteksi komunikasi handphone, karena kita tidak tahu di dalam komunikasi ada orang yang sengaja WhatsApp kita, Pak itu saya sudah transfer 500 juta. Nah, itu kita perlu hati-hati. Walaupun itu tidak benar, tapi WhatsApp itu terekam, tersimpan di memori HP kita. Nah, itu makanya saya agak hati-hati baru mengaktifkan, mengon-kan HP dengan nomor 0822 itu. Banyak orang yang berkomunikasi dengan saya agak sulit karena saya harus memproteksi diri saya. Orang sengaja WhatsApp, izin Pak Bupati sudah saya transfer 500 juta, kemudian dia telepon saya walaupun saya nggak angkat. Dia tidak maksud saya berangkat handphone itu, tapi yang penting WhatsAppnya dia sudah pastikan masuk dan dia bisa telepon saya. Nah, itu sesuatu yang harus kita proteksi. Ini juga jadi kadang-kadang kita diskusi, kita harus memindahkan HP jauh-jauh. Mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa sudah definitif, sudah berubah dalam komunikasi, padahal tidak. Kadang-kadang kita harus diskusi, kita harus memindahkan HP kita dengan radius tertentu agar tidak. Dan itu semua kepala daerah melakukan itu, bukan hanya saya sendiri. Karena itu dalam pelaksanaan perlombaan kemarin, saya tidak komunikasi apa-apa. Saya hanya bilang ke Pak Jibang, laksanakan aja apapun, laksanakan. Semua kebutuhan, ada KONI, ada donatur kita yang bisa donasi, bisa. Karena saya punya relasi, teman-temannya banyak, bisa semuanya bisa kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan jika tujuannya baik, tujuannya luas, tujuannya untuk sesuatu yang memajukan daerah ini, banyak orang yang akan berkontribusi. Kita sudah berubah. Saya bilang Maluku Utara ini susah maju, bukan karena pemerintahnya tidak kuat, bukan karena sumber daya alamnya tidak banyak.
Sumber daya alamnya bagus sekali. Gubernurnya sekarang viral di mana-mana. Hanya saja Maluku Utara ini kurang orang kaya. Orang kaya tidak terlalu banyak. Di satu daerah kalau orang kayanya sedikit, itu daerah itu susah. Walaupun pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi laju pertumbuhannya itu tidak kuat. Kenapa? Yang menggerakkan investasi itu hanya investasi tertentu dan investasi pemerintah. Ya kalau bukan ada makmur utama, tidak mungkin kota Ternate bisa membangun makmur utama itu. Tidak mungkin ada, tidak ada Koapak, tidak mungkin ada Jatilen itu. Jadi Maluku Utara ini sumber daya alam maju, ekonominya tinggi, pertumbuhan ekonominya tinggi, tertinggi di Indonesia, halteng untuk tertinggi di wilayah kabupaten. Kalau provinsi 39, Maluku Utara 39%, Halmahera Tengah 54,48% dan inklusif. Nah, Bapak Ibu, kita kembali lagi dalam pengurusan PASI. Tadi sudah disampaikan ke saya pada saat penyerahan Pataka. Insya Allah Pak, apalagi Ketua KONI-nya Pak Wagub. Saya sama Pak Wagub ini tidak bisa dipisahkan karena selain berhubungan sekampung suku yang sama, kita ini dari ASN yang dipilih untuk ikut konstentasi ikut untuk bertarung di dalam pilkada. Dan alhamdulillah kami berdua, beliau di provinsi, saya di kabupaten. 2 hari kemarin saya dan beliau ada di Weda, beliau balik ke Sofifi, saya terus kita ada di Weda Tengah, saya terus ke Weda Timur, beliau kembali. Dan ini diminta lagi besok Natal itu pasti ada di sana. Saya kira teman-teman semuanya, mari orang semangat. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Saat ini kami akan membangun namanya POR di sana, Pak. Itu satu lapangan yang akan kita desain untuk menjadi tempat pelatihan. Nanti lebih banyak kegiatan-kegiatan PASI akan kita arahkan di Halmahera Tengah, terutama di Weda. Ya paling tidak sampai 2029 lah kegiatan itu ada di sana. Nah ini KONI Pak Wagub, Ketua PASI Bupati. Ya paling tidak lah ada satu atlet kita yang bisa masuk ke PON. Dan ya kalau kita berusaha ya, kalau semakin banyak perlombaan, semakin banyak lomba, maka akan semakin banyak tersarinlah bibit-bibit yang terbaik. Saya kira kalau di Halmahera Tengah sana, terutama Halmahera ya, pasti banyak mau bilang speed yang kecepatan yang setara kuda pun sama. Cuman di sini kita di wilayah timur terutama kelemahan kita itu adalah di technical skillnya. Kita kekurangan pelatih, kekurangan sarana pelatihan. Orang latihan pakai digital, kita masih pakai manual. Dengan kepemimpinan Ketum PB PASI, saya kira beliau sudah punya strategi yang luas sekali. Dan itu akan menjadi, saya kenal beliau, saya bekerja dengan mengikuti beliau cukup lama kemana-mana. Bahkan dengan satu pesawat, biasanya kita 9 orang di pesawat. Nah saya bersyukur Pak, wilayah timur Pak, cuma satu saya ada masuk di ring 1 di situ. Cuma satu-satunya anak wilayah timur. Jadi dia masuk di ring 1 ya. Kalau saya merasa bahwa sebagai anak Maluku Utara yang merantau ke Jakarta, berada di ring 1 beliau, itu juga sudah cukup Pak. Karena semua banyak orang ingin berada di sisinya beliau tuh. Hampir semua orang tuh
mau TNI Polri saat itu ya Pak, saya melihat sendiri. Tapi alhamdulillah kami yang memang anak ingusan itu merantau ke sana diterima, dibuka pintu besar-besar di. Alhamdulillah saya memahami semangat beliau dalam berjuang dengan basically beliau sebagai seorang tentara komando, punya pengalaman. Ya saya yakin dan percaya insya Allah. Tadi udah disampaikan dengan prestasi hanya berapa, kemudian sekarang tinggal jadi 7 Pak ya. 7 prestasi, 7 peraih medali emas yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan kehadiran pengurus pusat untuk pelantikan malam ini disaksikan langsung oleh Pak Wagub sebagai Ketua KONI Maluku Utara, dan kita semua tadi doanya juga mustajab, insya Allah mustajab, dan Allah memberikan semua kemudahan bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada pengurus pusat, salam kami buat Pak Ketum dan Pak Sekretaris Umum PB Pasi. Demikian juga pada keluarga, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan yang bagi merayakan hari Natal, saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2025 dan menyambut tahun baru 1 Januari 2026. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Ketua KONI Maluku Utara kepada yang terhormat Bapak Haji Sarbin Sehe, disilahkan. Ya, siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu la ilaha illallah wa syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'd. Yang saya hormati wakili Ketum PB Pasi. Yang saya hormati Bupati Halmahera Tengah sekaligus Ketua Pasi Provinsi Maluku Utara beserta seluruh jajaran yang baru dilantik, dan saya hormati wakil Kapolda, yang saya hormati Bapak dan Ibu tamu VIP, izin tidak menyebut satu-satu, yang saya hormati semua pengurus yang baru dikukuhkan. Kesempatan yang baik ini pertama menyampaikan mohon maaf Ibu Gub tidak sempat hadir malam hari ini, Pak Bupati sekaligus Ketua Pasi. Saya dan beliau tadi maghribnya di Sofifi Ternate, lalu beliau harus ibadah malam hari. Karena itu beliau menyampaikan salam hormat, salam untuk Bapak dan Ibu pengurus Pasi Maluku Utara. Kesempatan yang baik ini sebagai Ketua Umum KONI maupun sebagai pemerintah daerah menyampaikan selamat kepada Ketua Umum Pasi Maluku Utara beserta seluruh jajarannya yang hari ini telah dikukuhkan, diberikan tugas secara khusus oleh PB Pasi. Kami berharap di tangan dinda saya Pak Ikram, insya Allah Pasi akan terus maju. Yang kedua, kesempatan ini kami terus berdiskusi dengan Ibu Gub, baik posisinya sebagai Wagub maupun posisi sebagai Ketua KONI. Kita berharap konektivitas suatu saat nanti Halteng Halbar menjadi titik temu Sofifi. Nah, kita terus mendorong sarana infrastruktur olahraga di 2 kabupaten ini, sehingga nanti kalau orang di Sofifi bisa bermain voli di Halbar, orang di Sofifi bisa ke Halteng untuk Panjar Tebing dan seterusnya. Kira-kira itu akan datang, karena paling dekat konektivitas di ibu kota provinsi adalah Halbar, Celolo, Weda, Halteng. Di samping jalan transit yang rencana dibuka, dan berharap nanti akhir tahun 2026 bisa konektivitas ke IWIP yang saya kira juga semua kita tahu. Nah, kita berharap konektivitas itu dibuka, infrastruktur semakin bagus di Sofifi.
Yang ketiga, kami juga berharap pada pengurus PASI yang baru dilantik, karena mirip-mirip dengan pengurus KONI juga saya lihat tadi. 11-12 itu kira-kira itu. Nah, itu artinya secara khusus PASI dengan KONI ada memiliki sejarah khusus kira-kira. Karena mau ucapan selamat aja, baru-baru ruangan sebelah berucapan selamat. Nah, karena itu saya kira tidak ada orang yang bekerja sendiri, bekerja bersama-sama, kolaborasi, sinergi menjadi penting bagi kita semua untuk terus memajukan dunia olahraga di Maluku Utara. Kita paham betul di tengah alokasi anggaran yang terbatas, nah kita berharap di PASI akan melahirkan atlet terbaik kita. Karena secara regu, secara kelompok, dipastikan kita tidak akan mampu biaya secara maksimal untuk ikut di level-level nasional atau di event-event yang selanjutnya. Karena itu kita akan perkuat ke depan adalah olahragawan yang individu-individual. Nah, kami kemarin juga ikut menyaksikan, ternyata luar biasa. PASI melakukan event turnamen kemarin yang menurut saya kejuaraannya luar biasa. Di masa depan memang kejuaraan harus terus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Kejuaraan sebagai bagian dari tali temali untuk melahirkan talenta-talenta terbaik kita. Tanpa kejuaraan tidak akan mungkin talenta itu akan muncul. Dan karena itu solusi untuk potensi bisa maksimal kita garap adalah melalui kejuaraan terus dilakukan terus menerus. Kemarin kalau saya tidak salah kurang lebih 600 peserta yang ikut kami bagian. Ini saya kira luar biasa, Pak Jiban dan kawan-kawan panitia kemarin yang luar biasa, saya berikan apresiasi. Dan tentu tidak berhenti di situ, karena kita juga nanti persiapan di 2026 mengikuti event-event selanjutnya. Ada di Sulawesi Utara dan ada di tempat yang lain yang saya kira kita maksimalkan. Yang terakhir saya berharap memperkecil ruang mengikut sertakan para atletik, para ikut lomba itu betul-betul berkualitas. Sudah saatnya berhenti, satu orang berangkat dengan bawa pulang medali, itu jauh lebih terbaik daripada 1000 orang berangkat tapi pulangnya tidak bawa apa-apa. Karena di tengah efisiensi anggaran kita yang sangat terbatas. Karena itu semakin kita kurangi pendekatan-pendekatan yang menurut saya tidak menguntungkan buat organisasi olahraga di masa depan. Karena teman, karena itu, karena ini, saya kira ini. Dan hampir semua cabang olahraga, semua lomba di berbagai event itu masih kita temukan itu. Bahkan nilai tidak memenuhi standar di provinsi memaksakan untuk ikut. Sudah ini sudah latihan orang, saya kira tidak relevansi lagi. Nah, tugas kita betul-betul bisa mengembangkan dunia olahraga dengan sebaiknya. Nah, saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi sebagai pemerintah daerah maupun sebagai ketua KONI, menyampaikan selamat kepada sahabat saya, dinda saya, Pak Ikram. Ini Pak Ketua Bidang, Pak Ikram ini pengalamannya paling mumpuni. Dari birokrasi itu kalau sudah bertugas di Jakarta itu sudah selesai urusan Indonesia. Nah, saya sama-sama PNS tapi saya baru sampai di Sulawesi Utara. Jadi baru Maluku Utara, Sulawesi Utara, tapi beliau sudah pernah bertugas di Jakarta. Dan melihat skopnya sudah nasional, sudah melihat Nusantara kita ini. Makanya kalau kecakatan bekerja juga sangat luar biasa kemarin, di posisi jam 3 masih ada di lift, dan saya juga harus bergerak cepat untuk jam 9 soalnya di room kira-kira gitu. Dan beliau juga berkembang luar biasa. Nah, karena kecakatan sudah memahami Indonesia. Kenapa memahami Indonesia? Seluruh program itu berbasis kemanusiaan. Maluku Utara, tanpa memuji kehadapan beliau tidak, tapi hampir seluruh program itu menyentuh pada aspek kemanusiaan. Karena itu kita juga berharap ada sarana olahraga yang maksimal nanti di Halmahera Tengah. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh beliau. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan kesempatan ini kepada saudara-saudara saya yang Kristiani, Katolik, menyampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember yang jatuhnya pada tanggal besok. Mudah-mudahan berlangsung dengan aman, nyaman, penuh dengan sukacita, dan juga mari kita sambut tahun baru 1 Januari 2026 dengan penuh kegembiraan. Kita mampu untuk hadir baru di 2026 tanpa meninggalkan 2025 secara utuh, tapi menjadi pelajaran penting 2025 untuk kita bangun kembali, lebih menata, lebih baik olahraga di masa depan di 2026. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam olahraga. Jaya. Ucapan terima kasih kepada Ketua KONI Maluku Utara.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan pengurus besar PASI yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang Organisasi dan Provinsi kepada yang terhormat Bapak Umar Yono. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur sekaligus Ketua KONI Provinsi Maluku Utara, yang terhormat Bapak Forkompinda Maluku Utara, yang terhormat Bapak Bupati Halmahera Tengah yang sekaligus sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi PASI Maluku Utara, Bapak Ikram Sangaji, para hadirin yang kami hormati, khususnya para peserta pengurus PASI yang baru saja dilantik. Puji syukur kita sampaikan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia dan nikmatnya sehingga kita bisa dipertemukan dalam suasana yang hangat ini, apalagi dalam suasana Natal dan Tahun Baru. Para pimpinan provinsi masih menyempatkan diri untuk bisa menghadiri pelantikan ini. Tandanya bahwa PASI sangat diperhatikan di Maluku Utara ini. Tepuk tangan untuk semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Hadirin sekalian, khususnya pengurus PASI Provinsi Maluku Utara, Bapak Ketua Umum sangat memberikan konsen kepada perkembangan atletik di Maluku Utara. Bahkan yang rencana pelantikan yang lalu diperintahkan untuk Pak Sekjen PB PASI untuk hadir bersama-sama saya. Kebetulan Pak Sekjen itu adalah sohibnya Pak Ikram juga. Pak Sekjennya itu Pak Jody Mahardi. Nah, namun karena ada perubahan jadwal itu beliau tidak bisa hadir karena beliau sedang persiapan di Dirjen KKP. Pesan dari Pak Ketua Umum adalah nggak usah banyak-banyak yang dikerjakan PASI Maluku Utara. Beliau hanya pesan dua, ciptakan atlet sampai ke tingkat nasional maupun internasional. 2028 PON akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Atletik dari Maluku Utara harus lebih banyak yang berpartisipasi di PON, bahkan bisa menciptakan medali ketimbang PON sebelumnya. Itu amanah dari beliau. Oleh karena itu, kepada kawan-kawan sekalian yang baru saja dilantik, langkah bersama, misi bersama, tujuan bersama itu yang harus dipegang. Kalau tadi banyak sudah disampaikan baik dari Ketua Umum Ketua Umum PASI Provinsi maupun Ketua KONI, bahwa kondisi Maluku Utara cukup potensial untuk pengembangan olahraga atletik maupun olahraga yang lain. Kami kemarin menyaksikan Pak final dari sprint itu. Banyak potensi yang cukup bisa dikembangkan anak-anak kita, dari postur tubuhnya, dari antropometrinya, itu perlu dilakukan peningkatan kajian. Memang di sisi lain sarana prasarana yang belum memadai. Nah, tadi Pak Ketua PASI sudah menyampaikan sedang dibangun stadion di Halmahera Tengah ya Pak. Nah, kami berharap dengan lahirnya stadion itu nanti bisa
kompetisi regional, bisa mengundang Maluku, Maluku Utara, Manado, Sulawesi Utara, dan sekitarnya yang terdekat. Sehingga kita bersaing di wilayah timur itu akan melahirkan potensi-potensi atlet. Nah, ketika itu lapangan sudah jadi, maka kami akan rekomendasikan babak kualifikasi PON tahun 2027 bisa dilaksanakan di Maluku Utara ini. Dan kami akan agendakan itu. Maka hanya satu, kita menyamakan persepsi, menyatukan langkah, bahu-membahu untuk menciptakan prestasi yang terbaik. Pak Luhut diangkat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PASI, itu sebuah anugerah. PB PASI itu dipimpin oleh seorang Ketua Umum namanya Bob Hasan, Bapak Ibu sekalian sudah kenal. Itu dari tahun 78 sampai tahun 2021. Pun karena beliau meninggal. Kita pernah berjaya di SEA Games tuan rumah tahun 87, itu kita dapat 17 medali emas. Dari 17 itu 10 dari Indonesia Timur, Pak. Dulu belum ada Maluku Utara, tapi masih Maluku. Ada atlet-atlet dari Maluku dan dari Papua itu menyumbangkan 10 medali emas. Itu tahun 87. Zaman berubah, perkembangan bergeser, Pak Bob Hasan meninggal 2021 karena COVID. Akhirnya kita memilah-milah memilih Pak Luhut ditunjuk bukan karena tidak ada alasan. Pak Luhut itu orangnya mempunyai konsen yang sangat tinggi. Ketika kita dalam masa krisis habis COVID, beliau diangkat Januari 2025, beliau dipilih secara aklamasi. Waktu itu kongresnya online dan saya adalah orang korban pertama. Pimpinan sidangnya itu dari Surabaya, dari Jawa Timur, dari DKI, dari Jawa Tengah. Yang dari Surabaya meninggal karena COVID. Saya diminta untuk jadi ketua sidang, memimpin sidang dari waktu 5 menit sebelumnya. Nah, akhirnya beliau terpilih secara aklamasi. Itulah kongres tersingkat di seluruh cabang olahraga, dilaksanakan di gedung FX Sudirman, di kantornya KOI, karena kita nggak dapat tempat, yang lain nggak mengizinkan. Nah, di situ beliau terpilih pertama, langsung menghadapi SEA Games. Situasi itu kita hanya dapat 3 medali emas. Ketua Umum belajar kenapa kita dapat hanya 3, kita penduduknya kan 280 juta lebih gitu kan. Evaluasi 2023 dilakukan strategi dan sistem pembinaan yang baru, sekaligus dibangunnya fasilitas atletik di Pengalengan. Nanti Bapak Ibu bisa meninjau ke sana, pusat pelatihan atletik lengkap di Pengalengan di Jawa Barat. Akhirnya SEA Games kita dapat 2023 itu 7 medali emas. 7 medali emas. Nah, kongres beliau sudah mulai paham, orang kiri kanannya juga sudah mulai paham. 2025 kemarin kita meningkat mendapat 9 medali emas, dan itu perolehan medali yang terbanyak dari semua cabang olahraga. Inti dari cerita ini apa? Pesan moralnya adalah ketika kita tidak punya sarana prasarana olahraga, khususnya stadion lintasan atletik, jangan harap atletik bisa maju. Oleh karena itu tadi Pak Ketua Umum sudah menyampaikan sedang dibangun sarana, mudah-mudahan 2026. Jadi kalau 2026 jadi maka prestasinya juga akan mengikuti yang di Indonesia. Yang berikutnya adalah atletik ini banyak nomor, 38 nomor perlombaan. Ada 100, 200, 400, 800 itu lari, ada gawang gitu kan. Ada lompat, ada lempar gitu. Maluku Utara tidak harus membina 38-nya.
konsentrasi khusus pada nomor-nomor yang kelihatannya mempunyai potensi. Pak Dr. Syamsuddin lebih tahu dari sisi akademis. Nanti tolong itu dielaborasi, kira-kira itu cocoknya kita bina yang mana. Kalau mau sprinter saja, sprinter itu kita bisa ambil 8 medali emas. Ada 100, 200, 400 putra-putri. 4 kali 100, 4 kali 400 putra-putri. 5 putra-putri itu berarti 10. Kalau Bapak bisa konsentrasi dari situ, akan jadi juara umum di Indonesia Timur. Oleh karena itu, kuncinya adalah semangat. Jangan nanti setelah dilantik pengurus yang segitu banyak, hanya nama saja. Nanti yang kerja Pak Iqbal sendiri bingung nanti. Ya. Itu pesan dari Ketua Umum, ayo kita bersama-sama kita bangkitkan olahraga atletik di Maluku Utara ini supaya punya harapan-harapan di masa depan sehingga nantinya akan menyumbang prestasi internasional. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Bapak atas sambutannya, juga atas arahannya kepada pengurus Provinsi Pasi Maluku Utara. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pelantikan pengurus Provinsi Pasi Maluku Utara tahun 2023-2027. Selanjutnya kami persilakan Bapak dan Ibu tamu undangan untuk menikmati hidangan makan malam yang telah disediakan oleh panitia. Dan atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak dan Ibu yang telah sudi menghadiri undangan kami pada malam hari ini, dan teriring pula permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa merahmati dan memberkahi upaya kita semua dalam rangka memajukan pembinaan prestasi olahraga atletik di Provinsi Maluku Utara. Semoga nantinya di waktu yang akan datang dapat lahir atlet-atlet dari cabang olahraga atletik Maluku Utara yang mampu menorehkan prestasi gemilang baik di tingkat nasional bahkan mungkin sampai ke tingkat internasional. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Iya.